Apa yang tersembunyi di bawah kaki kita dari hutan purba yang diklaim Laksamana Bird di Kutub Utara? Legenda Ya'juj dan Ma'juj yang menggali setiap hari hingga lapisan bumi yang panas dan penuh dengan tekanan, yang disebutkan tafsir sebagai lokasi neraka. Bumi bukan sekedar batu dan tanah, membawa kalian menembus misteri 7 lapis bumi, menggabungkan sains, tafsir, dan legenda. Menantang imajinasi sekaligus menumbuhkan kesadaran akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh melampaui pandangan manusia. Tahun 1947, sebuah kisah yang hampir terlupakan, namun tetap memicu kontroversi hingga hari ini muncul dari kutub es yang tidak bersahabat. Laksamana Richard E. Byrd, seorang penerbang legendaris Amerika Serikat, mengklaim menemukan sesuatu yang mustahil, sebuah lubang raksasa di kutub utara yang membuka pemandangan hutan hijau subur, sungai berkilauan, dan makhluk-makhluk purba yang seolah melintasi waktu. Bayangkan, di tengah lapisan es yang menelan horizon, ada dunia lain yang hidup dan berdenyut. Sama sekali berbeda dari permukaan bumi yang kita kenal. Berita ini bukan sekedar rumor. Byrd, yang dikenal karena keberaniannya menembus wilayah es yang paling ekstrim, menuliskan penemuannya dalam jurnal rahasia dan laporan militer yang kemudian dikabarkan disensor. Dalam beberapa catatan, ia menceritakan melihat pegunungan yang menjulang tinggi, pohon raksasa yang daunnya menari-nari ditiup angin dingin, dan sungai yang mengalir dengan derasnya di antara lembah hijau. Ada kesaksian kru ekspedisinya yang menggambarkan bayangan hewan purba, mirip mamut dan makhluk yang bahkan sulit untuk diidentifikasi. Melintas di kejauhan, cerita ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah bumi kita menyimpan dunia lain yang tersembunyi jauh di bawah permukaan es dan tanah? Dari sinilah teori Hollow Earth atau bumi berongga, gagasan yang selama ini berabad-abad dianggap sebagai fantasi ilmiah, kini lahir namun tidak pernah sepenuhnya hilang dari hayalan manusia. Hollow Earth menyatakan bahwa inti bumi tidak sepenuhnya padat, tetapi memiliki rongga besar yang bisa dihuni. Teori ini mendapatkan perhatian luas karena selain menjawab misteri geologi, ia juga menghubungkan legenda dan mitos kuno dari seluruh dunia. Di Tibet dan India ada kisah tentang Agartha dan Shambhala, kota-kota bawah tanah yang dihuni makhluk bijak dan masyarakat misterius. Di Eropa, cerita tentang dunia bawah tanah berlapis sering muncul dalam literatur dan legenda rakyat. Bahkan Nazi Jerman dikabarkan memiliki obsesinya sendiri terhadap pencarian dunia bawah tanah ini, meyakini bahwa peradaban purba yang hilang menyimpan kekuatan luar biasa yang dapat mengubah jalannya sejarah. Apa yang membuat kisah Byrd begitu kontroversial adalah klaim visualnya yang kontras dengan sains modern. Peta resmi dan penelitian geologi menegaskan bahwa kutub utara hanya terdiri dari lapisan es dan air yang menutupi permukaan laut, tanpa adanya hutan atau sungai. Namun bagi sebagian orang, bukti paling menarik justru berasal dari ketidaksesuaian ini. Beberapa teori konspirasi bahkan menyatakan bahwa pemerintah Amerika menutupi penemuan ini karena takut dunia mengetahui keberadaan peradaban bawah tanah yang jauh lebih maju daripada manusia modern. Di sisi lain, skeptisisme ilmiah memandang klaim Byrd sebagai interpretasi berlebihan akibat tekanan psikologis dan fisik saat ekspedisi ekstrim. Kutub Utara adalah wilayah dengan kondisi ekstrim. Suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius. Angin kencang membentuk badai es yang bisa membingungkan indera. Di tengah kondisi ini, ilusi optik fatamorgana atau pengamatan yang terdistorsi oleh rasa lelah bisa dengan mudah membuat seseorang percaya telah melihat sesuatu yang spektakuler. Namun hal ini tidak sepenuhnya meniadakan daya tarik dari cerita Byrd. Narasi ini tetap memancing rasa ingin tahu manusia tentang apa yang ada di bawah permukaan bumi, sebuah tema yang kemudian membentuk seluruh spektrum teori Hollow Earth. Menariknya, kisah ini tidak hanya hidup di ranah spekulasi modern. Beberapa ilmuwan abad ke-19 dan awal abad ke-20, termasuk Edmund Halley dan Marshall Gardner, sudah mengajukan gagasan bahwa bumi mungkin memiliki rongga internal yang luas. Halley, misalnya, mengusulkan bumi terdiri dari beberapa lapisan konsentris yang bisa dihuni, sementara Gardner menulis tentang bumi berongga dengan matahari pusat internal yang memungkinkan kehidupan berkembang. Byrd entah sadar atau tidak menghidupkan kembali gagasan-gagasan ini dengan narasi petualangan yang dramatis dan kredibel di mata publik. Selain itu, laporan Byrd juga seringkali dikaitkan dengan fenomena yang lebih luas, seperti keberadaan hutan purba
dan sungai di kutub utara membuka kemungkinan bahwa bumi memang menyimpan alam tersembunyi yang masih bisa dihuni. Ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang lebih dalam. Jika bumi memiliki kehidupan di bawah tanah, bagaimana manusia permukaan harus memahaminya? Apakah kita hanya menyentuh permukaan dari planet yang kompleks ini? Atau ada dunia lain yang sejajar dengan kehidupan kita yang selama ini tersembunyi dari mata manusia? Ini juga mengajak kita untuk merenung bagaimana legenda dan sejarah saling bersinggungan dengan sains. Di satu sisi, ada laporan ekspedisi Byrd yang dramatis dan tampaknya berbasis fakta observasi. Di sisi lain, ada interpretasi geologi dan kritik ilmiah yang menolak klaim tersebut sebagai fantasi. Namun, di tengah perselisihan ini ada satu hal yang pasti, bahwa cerita Byrd membuka jendela bagi manusia untuk bertanya tentang batas pengetahuan kita. Apakah dunia ini benar-benar hanya sebatas yang kita lihat di permukaan, atau ada kehidupan tersembunyi yang menunggu ditemukan? Mungkin di bawah es kutub utara, atau di lapisan bumi yang lebih dalam lagi. Dengan demikian menutup dengan pertanyaan yang menggantung di udara, apakah kita hanya melihat bayangan dari dunia yang lebih besar? Atau apakah ada kebenaran yang menunggu di kedalaman bumi? Kisah Laksamana Byrd dengan kontroversi dan misterinya menjadi pintu gerbang bagi manusia untuk mengeksplorasi bumi tidak hanya sebagai planet fisik, tetapi juga sebagai tempat penuh rahasia, mitos, dan kemungkinan yang tidak terbatas. Dan seperti halnya legenda Agartha atau Shambhala, dunia bawah tanah ini mungkin bukan hanya fantasi, tapi petunjuk bahwa bumi memang memiliki lebih dari satu lapisan realitas yang menanti untuk dijelajahi. Apakah bumi yang kita pijak ini benar-benar setipis yang terlihat? Ataukah Allah menyembunyikan lapisan-lapisan kehidupan di bawah kaki kita yang tidak mampu dijangkau mata manusia biasa? Begitu pertanyaan kontroversial ini muncul, banyak orang menelan napas. Dalam surah At-Tolak ayat 12, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan bumi dan 7 lapisan. Bagi sebagian ilmuwan dan orientalis ini hanyalah metafora. Bagi sebagian ulama, ini adalah fakta nyata yang menunjukkan dimensi tersembunyi dari planet yang kita anggap biasa. Tafsir ayat ini tidak sederhana. Ada 2 jalur penafsiran yang dominan dan sama-sama menantang akal manusia. Pertama, sebagian menafsirkan bahwa 7 lapis bumi sebenarnya merujuk pada 7 planet atau dunia yang terpisah di galaksi berbeda, menekankan dimensi kosmik dan metaforis dari ayat tersebut. Penafsiran ini membuktikan imajinasi. Apakah bumi hanyalah satu dari seberapa dunia tempat makhluk hidup diciptakan yang tidak bisa kita lihat atau kita jangkau? Namun jalur kedua yang lebih kontroversial menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang lapisan-lapisan bumi yang tertumpuk ke bawah, dunia di bawah permukaan yang tersembunyi dari pandangan manusia. Tafsir ini didukung oleh hadis yang memperingatkan tentang ancaman bagi mereka yang mengambil tanah secara zalim, seolah memberikan petunjuk bahwa bumi memiliki dimensi di bawah permukaan yang harus dihormati. Yang membuat tafsir ini semakin menggelitik adalah riwayat kontroversial dari Ibnu Abbas. Ia menyebutkan bahwa di setiap lapisan bumi terdapat makhluk hidup, bahkan nabi-nabi versi mereka sendiri, seperti Adam, Nuh, Ibrahim, dan Isa, yang menjalani kehidupan paralel mirip seperti di permukaan. Jika benar, ini mengguncang konsep manusia tentang eksistensi dan hierarki alam semesta. Bayangkan, sebuah dunia di bawah bumi di mana sejarah berjalan berbeda, kehidupan dan peradaban berkembang tanpa kita ketahui. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti fantasi. Bagi yang lain, ini adalah bukti bahwa ciptaan Allah jauh lebih kompleks daripada yang bisa dijelaskan sains modern. Narasi ini menjadi lebih menarik ketika dikaitkan dengan pengalaman manusia dalam menembus bumi secara fisik. Misalnya, proyek olah Superdeep Borehole di Uni Soviet yang dimulai pada tahun 1970 berhasil menggali hingga kedalaman 12.262 meter atau sekitar 12 km ke bawah permukaan bumi sebelum berhenti pada suhu ekstrim mencapai 180 derajat Celcius. Para ilmuwan berharap menemukan lapisan bumi yang homogen, namun kenyataannya mereka menghadapi kejutan geologis, material yang tidak diperkirakan, tekanan yang luar biasa, dan fenomena yang tampaknya menentang teori geologi konvensional. Bagi sebagian orang, ini menjadi bukti bahwa bumi memiliki misteri yang lebih tajam daripada sekedar inti panas dan mantel bantuan. Sementara itu, banyak hoax dan kisah viral beredar, seperti Well to Hell,
lubang bor di Rusia yang diklaim mengeluarkan suara jeritan neraka. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa itu hanyalah rekaman suara dari film horor yang dipasang di bor. Namun kisah ini menegaskan bagaimana manusia mudah tergoda oleh ide bahwa ada kehidupan atau alam lain di kedalaman bumi. Kisah semacam ini menunjukkan bahwa misteri bumi bawah tanah selalu memancing imajinasi manusia bahkan ketika bukti ilmiah tidak mendukung klaim tersebut. Secara sains, bumi memang terdiri dari 7 lapisan utama: litosfer, astenosfer, mantel atas, mantel bawah, lapisan D, inti luar, dan inti dalam. Setiap lapisan memiliki karakteristik yang unik, tekanan ekstrim, suhu tinggi, dan juga material yang berbeda. Meskipun demikian, sains modern belum menemukan bukti kehidupan kompleks di lapisan-lapisan ini. Namun narasi religius ini dan riwayat Ibnu Abbas menantang pandangan tersebut, menyeratkan bahwa kehidupan bisa eksis di tempat yang secara fisik tampaknya tidak memungkinkan. Pertentangan antara data ilmiah dan teks agama inilah yang membuat cerita ini begitu provokatif. Apakah kita hanya melihat permukaan kebenaran? Keistimewaan ayat dan hadis ini tidak hanya pada kemungkinan kehidupan bawah tanah, tetapi juga pada pesan moral dan spiritual. Mengetahui bahwa bumi milik lapisan-lapisan yang tersembunyi mengajarkan manusia untuk bersikap hati-hati, adil, dan penuh hormat terhadap alam. Mengambil tanah dengan zalim bukan sekedar kesalahan sosial, tetapi juga tindakan yang bisa mengganggu dimensi lain dari bumi yang tidak terlihat. Pandangan ini menekankan hubungan manusia dengan alam sebagai makhluk yang terbatas, menghadapi ciptaan Allah yang jauh lebih kompleks daripada yang bisa kita pahami. Lebih jauh lagi, tafsir ayat ini membuka pintu untuk spekulasi filosofis. Jika benar ada makhluk dan kehidupan di lapisan bawah bumi, apakah mereka menyadari kita di permukaan? Apakah sejarah mereka terikat dengan sejarah manusia di atas tanah, atau berjalan paralel tanpa pernah bertemu? Pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan perasaan kagum sekaligus gentar. Bumi bukan hanya planet fisik, tetapi juga ruang spiritual dan metafisik yang penuh dengan rahasia. Bagi pembaca modern yang terbiasa dengan sains, ide ini bisa terdengar aneh. Bagi mereka yang terbuka terhadap dimensi religius dan mitologis, ini menjadi misteri yang menunggu dijelajahi. Refleksi bahwa pengetahuan manusia meskipun maju pesat tetap terbatas. Surah At-Tolak ayat 12 bukan sekadar ayat yang dihafal atau dibaca secara rutin. Ia mungkin menyimpan kebenaran yang menunggu ditemukan, baik itu melalui penelitian ilmiah maupun tafsir spiritual yang mendalam. Pesan yang tersirat adalah bahwa bumi dengan semua lapisan dan rahasianya adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa, mengajarkan manusia untuk bersikap rendah hati, menjaga alam, dan selalu bertanya tentang misteri yang berada di bawah kaki mereka. Jika bumi memiliki rongga internal atau lapisan tersembunyi, apakah kita benar-benar memahami planet yang kita tinggali? Apakah yang disebut inti bumi hanyalah awal dari ekosistem lain yang tidak terjangkau, tempat yang mungkin dihuni oleh makhluk atau bahkan peradaban yang berbeda dari kita? Hollow Earth, entah benar atau sekedar legenda, mengingatkan kita bahwa bumi lebih dari sekedar tanah dan batu yang kita pijak. Ia adalah ruang misterius yang menunggu dijelajahi, tidak hanya oleh ilmuwan dan penjelajah ekstrim, tetapi juga oleh pikiran manusia yang terus bertanya, mencari, dan membayangkan kemungkinan yang tidak terbatas. Hollow Earth adalah jendela ke dunia yang tidak terlihat, menggabungkan fakta dan fiksi, sains dan mitos, rasa takut dan kagum. Ia menantang manusia untuk membuka pikiran dan hati. Dunia di bawah kita mungkin lebih besar, lebih kompleks, dan lebih menakjubkan daripada yang bisa kita pahami. Dan dalam kesadaran itu kita diingatkan untuk selalu rendah hati, karena bumi yang kita pijak hanyalah permukaan dari ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Apakah kita benar-benar sendirian di bumi ini? Atau ada makhluk lain yang hidup tepat di bawah kaki kita, tersembunyi dari pandangan manusia? Pertanyaan ini meskipun terdengar seperti fiksi, sudah muncul sejak berabad-abad awal sejarah manusia. Riwayat kontroversial dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa di setiap lapisan bumi ada makhluk hidup. Bahkan versi lain dari nabi-nabi yang kita kenal di permukaan, Adam, Nuh, Ibrahim, dan Isa, semua menjalani kehidupan mereka sendiri, paralel dengan dunia yang kita tinggali. Bayangkan dunia di bawah bumi di mana sejarah berjalan berbeda, kehidupan berkembang tanpa kita sadari, dan peradaban tersembunyi hidup di antara lapisan-lapisan yang tidak dapat dijangkau manusia biasa.
Kontroversi ini memang sengaja provokatif karena gagasan tentang makhluk rahasia di bawah permukaan bumi menantang semua pemahaman konvensional. Sains modern menegaskan bahwa kehidupan kompleks tidak mungkin bertahan di bawah tekanan ekstrim dan suhu ratusan hingga ribuan derajat. Namun narasi agama dan legenda kuno memberikan celah untuk spekulasi. Apakah mungkin ada bentuk kehidupan yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim? Bahkan di lapisan terdalam bumi, seperti mikroorganisme ekstremofil yang ditemukan di gua dan ventilasi hidrotermal. Jika makhluk sederhana bisa bertahan di kondisi tersebut, apakah mustahil ada makhluk kompleks, bahkan peradaban kecil yang hidup jauh dari mata manusia? Narasi ini semakin memikat jika dikaitkan dengan laporan ekspedisi ekstrim. Laksamana Richard dilaporkan melihat hutan hijau dan makhluk purba di Kutub Utara, dan beberapa interpretasi mengaitkan pengamatan ini dengan kemungkinan adanya ekosistem bawah tanah yang begitu luas. Meskipun klaim Bird banyak ditolak ilmuwan, kisah ini tetap menimbulkan pertanyaan besar. Apakah bumi memiliki rongga internal yang memungkinkan kehidupan kompleks paralel dengan kehidupan di permukaan? Selain itu, beberapa legenda dunia juga menyinggung tentang makhluk rahasia yang hidup di bawah bumi. Agartha dan Shambhala di Tibet dan India digambarkan sebagai kota bawah tanah yang dihuni makhluk bijak atau manusia yang telah berevolusi secara berbeda. Di Eropa, cerita rakyat tentang dunia bawah tanah, dari kurcaci hingga makhluk raksasa, menunjukkan bahwa imajinasi manusia sejak lama terhubung dengan kemungkinan eksistensi manusia yang tersembunyi di lapisan bumi. Bahkan Nazi Jerman konon melakukan ekspedisi untuk menemukan peradaban bawah tanah yang mereka yakini memiliki teknologi purba di luar biasa. Fakta atau fiksi, cerita-cerita ini menunjukkan bahwa manusia selalu tertarik pada dunia di bawah permukaan. Jika kita kembali pada perspektif agama, hadis dan riwayat Ibnu Abbas memberikan dimensi spiritual yang lebih dalam. Kehidupan bawah di permukaan bumi tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal makhluk yang menjalani eksistensi yang berbeda. Ini menimbulkan pertanyaan filosofis. Apakah makhluk ini mengetahui kita? Apakah mereka memiliki sejarah, budaya, atau bentuk ibadah sendiri? Dalam tafsir tertentu, makhluk bawah tanah ini bukan ancaman bagi manusia, tapi pengingat bahwa ciptaan Allah tidak terbatas pada apa yang tampak di permukaan. Manusia hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan ciptaannya. Sains modern memberikan kita beberapa petunjuk yang menarik. Penemuan mikroba ekstremofil di ventilasi hidrotermal laut yang benar-benar di kedalaman dan beberapa gua terdalam menunjukkan bahwa kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang sebelumnya dianggap mustahil. Mineral dan kristal yang ditemukan di kedalaman bumi juga memperlihatkan struktur kompleks yang mendukung hipotesis bahwa ekosistem kecil bisa eksis jauh di bawah permukaan, walaupun ini belum membuktikan adanya makhluk kompleks seperti yang disebutkan dalam riwayat. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa bumi bukan sekedar batu dan magma, melainkan ruang hidup yang lebih luas dari yang kita sadari. Kontroversi juga muncul ketika kita mempertimbangkan aspek etika dan spiritual dari makhluk bawah tanah. Dalam beberapa riwayat, tindakan zalim manusia terhadap bumi, mengambil tanah atau merusak lingkungan, dapat mengganggu makhluk yang hidup di lapisan-lapisan bawah. Tafsir ini bukan hanya metafora, tetapi memberikan pesan moral. Bumi memiliki kehidupan yang tidak terlihat, dan manusia harus bertanggung jawab atas semua yang ada di permukaan maupun bawahnya. Perspektif ini menekankan hubungan antara sains, spiritualitas, dan ekologi. Menghormati bumi berarti menghormati ciptaan Allah yang tidak selalu tampak oleh mata manusia. Selain itu, spekulasi tentang makhluk bawah tanah memunculkan pertanyaan tentang dimensi alternatif. Beberapa teori modern termasuk fisika kuantum dan hipotesis multiverse menyebutkan kemungkinan adanya alam paralel jika dunia bawah tanah memiliki makhluk dan peradaban. Apakah mungkin mereka berada dalam dimensi yang berbeda yang berjalan paralel dengan dunia kita? Konsep ini meskipun terdengar seperti fiksi ilmiah, menjadi relevan ketika dikombinasikan dengan riwayat Ibnu Abbas dan legenda Hollow Earth. Dunia bawah permukaan bumi bukan hanya lapisan fisik, tetapi juga kemungkinan dimensi spiritual atau paralel yang tersembunyi. Ini juga mengingatkan kita pada keterbatasan manusia. Bor terdalam manusia hanya menembus sebagian kecil dari kerak bumi, dan sebagian besar planet ini masih merupakan misteri. Maka, klaim tentang makhluk bawah tanah meskipun kontroversial, menantang kita untuk membuka pikiran. Kita diajak merenung bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang terlihat, dan kehidupan mungkin tidak terbatas pada permukaan bumi saja. Akhirnya, menutup dengan refleksi menggetarkan.
bahwa makhluk rahasia di bawah permukaan bukan sekedar legenda atau teori, tetapi mereka adalah simbol bahwa ciptaan Allah melampaui pemahaman manusia, mengingatkan kita bahwa bumi yang kita pijak hanyalah sebagian kecil dari realitas yang lebih luas. Kehidupan bisa saja ada di tempat yang lebih ekstrim, di lapisan tersembunyi, dan mungkin bahkan di dimensi yang tidak bisa kita jangkau. Dan di antara lapisan-lapisan itu, manusia diingatkan untuk tetap rendah hati, menjaga alam, dan selalu bertanya sejauh mana kita benar-benar memahami dunia yang berada di bawah kaki kita. Apakah legenda Ya'juj dan Ma'juj hanyalah mitos, atau mereka benar-benar bersembunyi di bawah bumi, menunggu waktu untuk muncul ke permukaan? Pertanyaan ini juga mengguncang banyak pemikiran tradisional maupun modern. Dalam Al-Quran dan hadis, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk atau bangsa yang luar biasa kuat, yang suatu hari akan menimbulkan kehancuran besar di permukaan bumi. Namun, keberadaan mereka dalam lokasi mereka tetap misteri, menimbulkan spekulasi bahwa mereka mungkin berada di gua bawah tanah yang luas atau bahkan di dimensi paralel yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Kontroversi kemudian muncul di awal karena kisah ini seolah menantang batasan sains dan imajinasi manusia. Lokasi dinding Zulkarnain yang digunakan untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat ditemukan di Pentagon modern ataupun Google Earth. Beberapa tafsir menyatakan bahwa dinding itu bukan sekedar tembok fisik, tetapi simbol dari penghalang spiritual atau metafisik yang membatasi dunia permukaan dari kekuatan bawah tanah. Jika interpretasi ini benar, maka Ya'juj dan Ma'juj mungkin bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan entitas yang eksis di ruang tersembunyi menunggu saat yang ditentukan oleh takdir. Hadis juga memberikan petunjuk penting. Mereka menggali setiap hari. Kalimat ini bukan metafora kosong. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj hidup di bawah tanah di sistem gua yang luar biasa luas. Jika benar, ini berarti manusia modern sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Karena bahkan satelit dan teknologi mutakhir belum mampu menembus lapisan bumi sedalam itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah bumi memiliki ekosistem rahasia yang mendukung kehidupan makhluk yang jauh berbeda dari manusia? Beberapa teori modern mencoba mengaitkan fenomena ini dengan konsep Hollow Earth. Jika bumi memiliki rongga internal yang luas, tidak mustahil Ya'juj dan Ma'juj tinggal di bagian bumi yang sama sekali tidak terlihat. Eksistensi mereka mungkin paralel dengan kehidupan di permukaan, tetapi dalam dimensi atau ekosistem yang berbeda. Bayangkan, gua-gua raksasa yang memanjang ribuan kilometer, sungai bawah tanah yang mengalir deras, dan cahaya internal yang memungkinkan kehidupan bertahan. Sebuah dunia yang eksotis namun tersembunyi dari pengamatan manusia. Namun skeptisisme ilmiah tetap muncul. Tidak ada bukti geologis atau arkeologis yang secara langsung menunjukkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Kritik skeptis menyatakan bahwa narasi ini hanyalah metafora moral tentang kekacauan dan kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh manusia jika mereka bersikap lalim dan tidak bertakwa. Meskipun begitu, fakta bahwa legenda ini tetap hidup selama ribuan tahun, melintasi budaya dan peradaban, memberikan bobot pada kemungkinan bahwa cerita ini berakar pada pengalaman atau fenomena nyata yang belum sepenuhnya dipahami. Di sisi lain, perspektif spiritual menekankan bahwa keberadaan Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya soal fisik tetapi juga pelajaran moral. Mereka diingatkan sebagai simbol ujian akhir zaman, kekuatan luar biasa yang bisa menghancurkan kehidupan, namun tetap berada di bawah kontrol takdir Allah. Hal ini mengajarkan manusia untuk menjaga diri, memahami keterbatasan, dan menyadari bahwa ciptaannya jauh lebih kompleks daripada yang bisa kita lihat. Bahkan jika mereka hidup di bawah tanah atau dimensi lain, eksistensi mereka menjadi pengingat bahwa bumi menyimpan rahasia yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Beberapa spekulasi modern juga menambahkan dimensi ilmiah terhadap legenda ini. Jika Ya'juj dan Ma'juj berada di gua bawah tanah, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Jawaban sementara bisa ditemukan pada fenomena biologi ekstrim. Di bumi, ada organisme yang hidup di ventilasi hidrotermal, di laut dalam, gua-gua terdalam, dan lapisan batuan ekstrim yang tampaknya tidak ramah bagi kehidupan. Mereka menunjukkan bahwa kehidupan bisa beradaptasi dengan kondisi yang tampaknya mustahil. Jika makhluk sederhana bisa bertahan di lingkungan ekstrim, apakah mustahil bagi Ya'juj dan Ma'juj untuk hidup di sistem gua bawah tanah yang luas? Spekulasi ini meskipun belum terbukti menambah lapisan misteri dan memungkinkan integrasi
antara sains dan tafsir agama. Selain itu, dimensi paralel juga menjadi teori yang menarik. Beberapa fisikawan modern menyebutkan kemungkinan adanya alam semesta atau dimensi paralel yang berjalan sejajar dengan dunia kita. Jika Ya'juj dan Ma'juj berada dalam dimensi seperti ini, dinding yang menahan mereka bukan sekedar tembok fisik, tetapi penghalang penetap fisik antara realitas manusia dan realitas mereka. Hal ini menjelaskan mengapa mereka tidak terlihat meskipun teknologi modern semakin maju. Dalam konteks ini, kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi lebih dari sekedar legenda. Ia menjadi konsep multidimensi yang menghubungkan sains, spiritualitas, dan imajinasi manusia. Apakah Ya'juj dan Ma'juj hanyalah mitos, atau mereka benar-benar hidup di lapisan bumi yang tersembunyi? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka kesadaran manusia bahwa bumi yang kita kenal hanyalah permukaan dari planet yang jauh lebih kompleks. Mereka menjadi simbol dari rahasia yang menunggu dijelajahi, gua raksasa, ekosistem bawah tanah, atau dimensi paralel, dan mengingatkan kita bahwa ciptaan Allah melampaui segala batasan manusia. Salah satu fenomena yang paling terkenal adalah video yang berjudul Well to Hell, yang menunjukkan rekaman suara jeritan manusia dari kedalaman bor di Rusia. Bagi banyak orang ini adalah bukti adanya neraka fisik yang berada di lapisan bumi paling bawah. Namun penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa suara itu hanyalah efek suara film horor yang ditempatkan di lubang bor. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Mengapa manusia begitu mudah percaya bahwa bumi memiliki rahasia mengerikan yang bisa diakses dengan teknologi modern? Jawabannya mungkin terletak pada kombinasi rasa takut, imajinasi, dan kebutuhan manusia untuk menemukan sesuatu yang spektakuler di dunia bawah permukaan. Namun perspektif agama memberikan dimensi lain. Dalam Al-Quran dan tafsir, neraka sering digambarkan berada di lapisan terdalam bumi, dengan suhu yang tidak tertahankan dan tekanan yang menimbulkan penderitaan bagi penghuni yang zalim. Tafsir ini bukan sekedar fisik, ia mengandung makna spiritual dan moral. Neraka menjadi simbol keadilan ilahi, tempat di mana dosa dan kezaliman dibalas. Bukan objek penelitian geologi, konsep ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh menghubungkan teks suci secara literal dengan fenomena ilmiah. Meskipun keduanya sama-sama membahas kedalaman bumi, kontroversi semakin muncul ketika beberapa spekulasi modern mencoba menggabungkan sains dan tafsir agama. Ada yang berpendapat bahwa lapisan terdalam bumi yang ekstrim dan tidak tersentuh manusia bisa dijadikan analogi untuk lokasi neraka atau sijin. Namun ini hanyalah interpretasi simbolik. Sains modern menekankan bahwa bumi adalah planet fisik dengan hukum alam yang konsisten. Sementara neraka adalah dimensi spiritual yang tidak dapat diukur dengan alat ilmiah. Kontradiksi ini sering disalahpahami sebagai bukti bahwa sains dan agama bertentangan, padahal keduanya sebenarnya membahas aspek realitas yang berbeda. Hoax tentang neraka bawah tanah juga menunjukkan bagaimana manusia cenderung mengisi kekosongan pengetahuan dengan cerita dramatis. Ketika informasi tentang kedalaman bumi sudah diakses atau dipahami, imajinasi dan legenda mengambil alih. Hal ini terlihat pada video viral, buku fiksi, dan teori konspirasi yang menyebarkan klaim tentang lubang neraka atau makhluk terperangkap di bawah bumi. Fenomena ini menarik karena memperlihatkan bagaimana manusia bergabung dengan rasa ingin tahu, ketakutan, dan keinginan untuk menemukan misteri dalam satu narasi yang dramatis. Meskipun demikian, upaya ilmiah tetap berjalan. Proyek-proyek geologi modern seperti penelitian mantel bumi dan studi inti planet mencoba untuk memahami struktur internal di bumi secara akurat. Melalui seismologi, para ilmuwan dapat memetakan lapisan-lapisan bumi berdasarkan gelombang gempa yang merambat. Permukaan ini mengungkapkan fenomena yang kompleks, seperti lapisan batuan yang bergerak, magma yang berputar, dan inti bumi yang padat namun dinamis. Fakta-fakta ini memberikan kita wawasan tentang kedalaman bumi yang sebenarnya, jauh dari cerita dramatis tentang jeritan atau lubang neraka. Selain itu, hoax dan cerita mistis tentang neraka bawah tanah juga menekankan aspek psikologis manusia. Ketika kita menghadapi hal yang tidak diketahui, otak cenderung mengisi kekosongan dengan kemungkinan yang ekstrim. Apakah itu makhluk purba, kota bawah tanah, atau neraka yang terdengar jeritannya? Narasi ini menjadi simbol ketakutan eksistensial bagi manusia terhadap yang tidak terlihat, sekaligus memperkuat keyakinan spiritual bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar manusia, baik secara moral maupun fisik.
Pada akhirnya, cerita tentang jeritan neraka bawah tanah hanyalah legenda, diperkuat oleh hoax dan imajinasi manusia. Yang sebenarnya adalah, di bumi ada lapisan-lapisan ekstrim yang menakjubkan, penuh fenomena geologi yang kompleks dan misterius. Manusia diajak untuk belajar dari kedalaman ini, bukan untuk mencari bukti neraka secara fisik, tetapi untuk memahami keterbatasan diri, hormat terhadap ciptaan Allah, dan kesadaran bahwa bumi jauh lebih besar dan lebih misterius daripada yang bisa dijangkau mata atau teknologi.